Oke bro, kita lanjut Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, tanaman merambat yang kuat. Jika dirimu melihatnya tumbuh, berhati-hatilah. Cabutlah dari akarnya. Jadi, kapanpun dirimu melihat imajinasi muncul dalam dirimu, waspadalah. Jangan biarkan ia tumbuh, jangan biarkan ia menjadi pohon besar. Akan jauh lebih sulit bagimu untuk menyingkirkannya, karena dirimu mungkin telah terikat padanya, dirimu mungkin telah menginvestasikan banyak hal padanya. Dirimu mungkin mulai menyukai kebersamaanmu dengannya. Dirimu mungkin merasa menjadi tidak terlindungi tanpanya. Lebih baik memotongnya dari akarnya sejak awal. Saat dirimu melihatnya muncul dalam dirimu, waspadalah. Waspada berarti amatilah, berhati-hatilah. Cabutlah dari akarnya. Orang-orang terus berubah. Mereka tidak mencabut sesuatu dari akarnya, mereka mengganti satu fiksi dengan fiksi lain. Itu mungkin melegakan untuk sementara, tetapi itu tidak mengubah hidup mereka. Seseorang mengejar uang, lalu ia berhenti mengejar uang. Ia mulai mengejar kekuasaan. Lalu ia berhenti mengejar kekuasaan, dan mulai mengejar Tuhan, atau meditasi atau pencerahan. Tetapi ia terus mengejar sesuatu atau yang lainnya. Ia terus mengganti fiksi lama dengan fiksi baru. Yang lama tidak lagi berfungsi. Ia telah melihatnya sebagai fiksi, tetapi ia belum mengerti intinya, bahwa seseorang harus mencabut semua imajinasi dalam dirinya. Burung lovebird seharusnya begitu setia satu sama lain, sehingga jika salah satu mati, yang lain mati karena patah hati. Seorang wanita yang memiliki sepasang burung lovebird yang sangat lucu, mengalami kebakaran di rumahnya, dan salah satu burung lovebird itu mati lemas. Saat itu juga, burung yang satunya mulai merana. Wanita itu bertanya-tanya, apakah tidak ada cara untuk membuatnya tetap hidup? Jadi ia meletakkan cermin di dalam kandang. Burung lovebird itu mengeluarkan suara merdu, dan meringkuk di dekat cermin, dan tetap hidup selama 2 tahun. Kemudian burung itu mati, karena cerminnya telah pecah. Kita bisa menunda, tetapi jangan terus menunda. Hidupmu sangat berharga. Jika seekor burung lovebird mati, lebih baik dirimu menjadi sadar, daripada menggantinya dengan cermin, atau sesuatu yang lain. Sutra berikutnya, kesenangan mengalir kemana-mana. Dirimu melayang di atasnya, dan terbawa dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Waspadalah. Merupakan fenomena yang berisiko, untuk tetap terlalu terikat pada kesenanganmu, pada imajinasimu, karena begitulah cara dirimu berpindah, dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Benih penyebab kelahiran dan kematian, adalah keinginan, imajinasi, keinginan untuk mendapat lebih. Ingatlah, dirimu merasa sangat tidak puas dalam hidup, karena imajinasimu. Semakin imajinatif dirimu, semakin tidak puas dirimu. Penyair adalah orang-orang yang sangat tidak puas, begitu pula pelukis,
karena alasan sederhana bahwa mereka bisa berimajinasi dengan sangat baik. Mereka bisa membayangkan dunia yang begitu indah, sehingga dunia ini, sebagai perbandingan, mulai tampak seperti neraka. Orang-orang biasa tidak merasa sangat tidak puas, karena mereka tidak memiliki banyak imajinasi. Dunia ini tampaknya sudah cukup baik bagi mereka. Ketika imajinasi menghilang begitu saja darimu, dunia ini sendiri adalah surga teratai. Karena imajinasimu, dirimu terus mengutuk dunia ini. Dan ingatlah, imajinasimu akan terus bersamamu, bahkan jika dirimu dibawa melalui pintu belakang ke surga. Dirimu akan mengutuknya, dirimu akan menemukan kesalahan di surga. Dirimu akan menemukan 1001 hal yang seharusnya tidak ada di sana. Dirimu akan menemukan celah, kekurangan. Bahkan di surga, dirimu akan sengsara. Dan seseorang tanpa imajinasi, tanpa keinginan, akan menemukan surga, bahkan di neraka. Surga atau neraka, tidak ada di luar dirimu, keduanya ada di dalam dirimu. Jika pikiranmu tidak berkabut, jika dirimu bisa melihat dengan jelas, dirimu akan menemukan kebahagiaan, menghujani di mana-mana. Setiap saat dirimu akan menemukan surga turun di dalam dirimu. Setiap saat dirimu akan menemukan dirimu dikelilingi oleh keilahian. Dirimu tidak perlu pergi ke Ka'bah, dirimu tidak perlu pergi ke Kashi, dirimu tidak perlu pergi kemanapun. Keilahian datang kepadamu dalam 36 aliran. Tetapi karena dirimu tertidur, apa yang seharusnya menjadi berkah, malah menjadi kutukan. Sadarilah dan ubah kutukanmu menjadi berkah. Hanya dengan menyadari, transformasi terjadi dengan sendirinya. Sutra berikutnya, seperti kelinci yang diburu, dirimu berlari, pengejar keinginan dikejar. Diburu dari kehidupan ke kehidupan. Dirimu pikir dirimu adalah pengejar, dirimu pikir dirimu adalah pemburu. Itu tidak benar. Dirimu pikir dirimu adalah pemilik, itu tidak benar. Pemilik sebenarnya adalah yang dimiliki, harta bendamu mulai menguasaimu. Perhatikan, dan dirimu akan melihat fakta dalam hidupmu sendiri. Harta bendamu mulai menguasaimu. Dirimu tidak menggunakannya, mereka mulai menggunakanmu. Dirimu bukan pemburu, sebenarnya dirimu diburu oleh keinginanmu. Mereka adalah pemburu yang sebenarnya. Dirimu berlari, mengejar bayangan yang takkan pernah dirimu temukan. Siapa yang mendorongmu dari belakang? Siapa yang membuatmu berlari? Kekuatan yang sebenarnya ada di tangan hasratmu, imajinasimu, di alam bawah sadarmu. Sutra berikutnya, wahai pencari. Lepaskan hasratmu. Singkirkan belenggumu. Bahkan jika hasratmu terpenuhi, sesuatu akan hilang. Wahai pencari, lepaskan hasratmu. Lepaskan belenggumu.
Semakin banyak keinginanmu, semakin terpenjara dirimu. Orang-orang terpenjara dalam berbagai hal, orang-orang terpenjara oleh istri dan suami, orang-orang terpenjara oleh kekuasaan mereka. Orang-orang menciptakan begitu banyak penjara, penjara di dalam penjara, kotak di dalam kotak, tapi mereka tetap ingin bahagia, mereka ingin bersukacita. Bagaimana mereka bisa bersukacita? Hidup mereka menyesakan. Dan hanya mereka sendiri yang bertanggung jawab. Dirimu tidak tahu apa lagi yang bisa dirimu lakukan dalam hidupmu. Dirimu hanya tahu cara menciptakan penjara. Dirimu hanya tahu cara menciptakan lebih banyak kesengsaraan. Dirimu telah menjadi sangat terampil dalam menciptakannya. Selama berabad-abad, di sepanjang kehidupan, dirimu hanya melakukan satu hal, yaitu menciptakan rantai, menciptakan kesengsaraan, menciptakan rasa sakit untuk diri sendiri dan orang lain. Dirimu sadomasokis, itulah seluruh senimu. Dirimu akan menyiksa orang lain, atau dirimu akan menyiksa diri sendiri, tetapi dirimu akan menyiksa. Dirimu tidak tahu bahwa hidup bisa menjadi tarian, perayaan. Dirimu tidak bisa mengetahuinya sampai dirimu melepaskan hasratmu. Hasrat ada seperti awan asap di sekitarmu. Dirimu tidak bisa melihat apapun. Dan dirimu terus memberi lebih banyak bahan bakar, dirimu terus menciptakan lebih banyak asap di sekitarmu. Matamu terbakar, matamu penuh dengan air mata, dirimu tidak bisa melihat, tetapi dirimu masih berpikir, apa yang dirimu lakukan akan membantumu untuk suatu hari, mencapai semua kenikmatan hidup. Apa yang dirimu lakukan pada diri sendiri, hanya akan memberimu lebih banyak rasa sakit, lebih banyak kesengsaraan, lebih banyak penderitaan. Sutra berikutnya, dirimu telah keluar dari lubang, menuju tempat terbuka. Lahan terbuka itu kosong. Mengapa dirimu tergesa-gesa kembali ke dalam cekungan? Sesekali, dirimu keluar dari lubang hitammu, lubang hitam keinginan, ke lahan terbuka. Sesekali dirimu bisa melihat. Saat itu dirimu bisa melihatnya dengan jernih, dan sebuah jawabannya, yang dalam, muncul di dalam dirimu. Dirimu tahu betul bahwa dirimu sendiri yang telah menciptakan kesengsaraanmu, dan dirimu tidak menginginkannya. Dirimu hanya menjadi sangat terampil dalam seni tersebut. Dirimu tidak tahu harus berbuat apa lagi, sehingga dirimu terus melakukannya. Tanpa melakukannya, dirimu merasa sangat kosong, dan dirimu sangat takut menjadi kosong. Selama berabad-abad, kekosongan telah dikutuk. Kekosongan itu indah. Dan orang-orang bodoh telah memberitahumu, pikiran yang kosong adalah sarang iblis. Pikiran yang kosong adalah rumah Tuhan. Pikiran yang sibuk, itulah sarang iblis. Tetapi seseorang harus benar-benar kosong. Hanya bermalas-malasan, tidak berarti dirimu kosong. Tidak melakukan apapun, tidak berarti dirimu kosong. Ribuan pikiran berteriak-teriak di dalam. Dirimu mungkin bersantai di luar, tetapi di dalam,
banyak hal yang sedang berlangsung. Banyak tembok sedang dibuat, penjara baru sedang dipersiapkan, sehingga ketika dirimu muak dengan yang lama, dirimu bisa memasuki yang baru. Rantai lama bisa putus kapan saja, sehingga dirimu menciptakan rantai baru jika rantai lama putus. Maka dirimu akan merasa sangat kosong. Sesekali itu terjadi secara alami, karena itu adalah sifat alamimu untuk bebas. Jadi sesekali, tanpa dirimu sadari, saat melihat matahari terbenam, tiba-tiba dirimu melupakan semua keinginanmu. Dirimu melupakan semua nafsu, semua keinginan untuk kesenangan. Matahari terbenam begitu indah, begitu luar biasa, sehingga dirimu melupakan masa lalu dan masa depan. Hanya saat ini yang tersisa. Dirimu begitu menyatu dengan momen itu, tidak ada sang pengamat, dan tidak ada objek yang diamati. Si pengamat telah menjadi yang diamati. Dirimu tidak terpisah dari matahari terbenam itu. Dirimu dijembatani, dalam persekutuan seperti itu, dirimu masuk ke tempat terbuka, dan karena tempat terbuka itu, dirimu merasakan sukacita. Namun, dirimu kembali lagi ke lubang hitam, karena alasan sederhana, bahwa saat keluar ke tempat terbuka itu, dirimu membutuhkan keberanian, untuk tetap berada di langit yang kosong. Itulah yang disebut sannyas. Keberanian ini disebut sannyas, bukan dengan cara melarikan diri, melainkan dengan masuk ke tempat terbuka itu. Melihat langit yang tak berawan, mendengarkan kicauan burung tanpa distorsi. Kemudian, berulang kali dirimu menjadi semakin selaras dengan kekosongan dan sukacita karena kekosongan. Dan perlahan-lahan, dirimu melihat bahwa kekosongan itu bukan sekadar kekosongan. Itu adalah kepenuhan, tetapi kepenuhan yang belum pernah dirimu sadari, kepenuhan yang belum pernah dirimu rasakan. Jadi, pada awalnya tampak kosong, pada akhirnya penuh, benar-benar penuh, meluap-luap kepenuhan. Penuh kedamaian, penuh keheningan, penuh cahaya. Dirimu telah keluar dari cekungan ke tempat terbuka itu. Kadangkala saat bermeditasi hal itu terjadi. Kadangkala saat mendengarkan musik, hal itu terjadi. Kadangkala saat menari hal itu terjadi, kadangkala saat hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Itulah inti dari meditasi, membiarkan momen-momen itu datang lebih sering, menyambut momen-momen itu, menghargai momen-momen itu, sehingga dirimu menjadi lebih mudah untuk keluar dari lubang hitam. Saat dirimu terbiasa dengan tempat yang bersih dan indah, serta berkahnya, dirimu semakin jarang masuk ke dalam lubang hitam. Suatu hari, tiba-tiba dirimu meninggalkan lubang hitam itu. Lubang itu bukan lagi rumahmu. Tempat yang bersih menjadi rumahmu, kejernihan menjadi rumahmu. Itulah hari yang penuh sukacita. Sutra berikutnya, hasrat itu kosong, dan orang-orang berkata, lihat. Dia bebas. Namun sekarang dia menyerahkan kebebasannya. Aku bisa melihatnya terjadi dalam dirimu.
Sering kali aku melihat seseorang datang ke tempat yang bersih, dan kemudian kembali lagi ke lubang hitam. Inilah yang terjadi pada banyak orang. Dia datang ke tempat yang bersih, dia telah merasakan sesuatu dari tempat yang bersih itu, tetapi kemudian pengalaman dari tempat yang bersih itu membuatnya egois. Itu memberinya egoisme kesalahan tertentu. Dia mulai merasa istimewa. Oleh karena itu, dia meminta pengakuan. Dia telah kembali bergerak ke lubang hitam lagi. Ini terjadi pada banyak orang. Banyak orang datang ke tempat terbuka, dan kemudian dengan mudah mereka bergerak ke lubang hitam lagi. Di satu sisi itu tampak logis, karena mereka telah hidup di lubang hitam begitu lama. Pengalaman itu baru dan mengancam, dan lubang hitam mulai mengklaim mereka lagi dan lagi. Hal ini terjadi pada banyak orang. Ia datang ke tempat terbuka, dan sekarang ia pindah ke lubang hitam atas kemauannya sendiri. Hal-hal ini tidak diberikan atau diambil. Hal-hal ini, dirimu harus mengerti, terjadi dari pusatmu. Dirimu harus mempelajari satu aturan yang sangat mendasar. Yaitu, ketika hal-hal itu terjadi, akan ada kemungkinan untuk kembali ke pola lama. Dirimu sudah begitu mengenalnya, begitu terbiasa dengannya, dirimu telah hidup di dalamnya begitu lama. Dengan pola yang lama, tampaknya dirimu begitu aman, terlindungi, nyaman, hangat. Sedangkan tempat terbuka itu tampak dingin, luas, kosong, tidak aman. Namun, di tempat terbuka itu, ada keamanan yang nyata, karena di tempat terbuka itu, ada keabadian. Lubang hitam itu hanyalah pikiranmu, pikiran yang kecil. Namun, dirimu sudah sangat terbiasa dengan pikiran kecil itu. Dirimu harus belajar mencintai yang tidak dikenal, yang tidak diketahui, dan suatu hari akhirnya, yang tidak bisa diketahui. Kemudian dirimu semakin dan semakin bergerak ke dalam yang misterius. Hanya dengan begitu, dirimu bisa berkata suatu hari, aku tidak tahu apa-apa. Karena keberadaan tidak bisa diketahui. Itu adalah misteri yang tidak bisa dipecahkan. Itu bukanlah masalah yang harus dipecahkan, melainkan misteri yang harus dijalani, untuk dicintai, untuk dibagikan. Hasrat adalah kosong dan orang-orang berkata, lihat. Dia bebas. Namun sekarang dia menyerahkan kebebasannya. Dan dirimu siap untuk menyerahkan kebebasanmu, dirimu siap untuk menyerahkan apapun. Dirimu siap untuk menyerahkan kebebasanmu, demi mendapatkan mainan apapun. Dirimu tidak tahu nilai dari kebebasan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.